Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Triski dan tentunya dengan rekan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk menggenjot konsumsi rumah tangga guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mengandalkan sumber perekonomian dalam negeri. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi dalam kuartal ketiga melambat dibanding kuartal sebelumnya. Pelemahan ekonomi disebabkan situasi global yang tidak menentu. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan potensi penurunan nilai ekspor beresiko menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Muhyiddin menambahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih mengandalkan sumber perekonomian dalam negeri seperti konsumsi rumah tangga harus digenjot pemerintah. Permintaan luar itu kan menurun sehingga ekspor kita turun. Maka yang tadinya surplus sekarang jadi minus ya, jadi defisit. Ini akibatnya karena pengaruh global semua, ada keraguan semua orang untuk melakukan investasi. Nah, ini problem ini. Sehingga pertumbuhan kita masih relatif agak menurun sedikit. Cuma kita bersyukur di Indonesia ini karena konsumsi dalam negeri kita itu masih tinggi. Inilah yang bisa membantu kita. Ini yang harus kita genjot. Bagaimana peranan fiskal kita, APBN kita di masyarakat. Kalau ini yang kita dorong, kita masih bisa mengendalikan karena cukup besar. Penduduk kita besar, ya, oleh karena itu permintaan dalam negeri kita cukup bisa menopang pertumbuhan. Capaian kuartal ketiga tahun 2023 jauh lebih rendah dibanding kuartal ketiga tahun 2022. Meski sedikit melambat, Muhyiddin optimis perekonomian Indonesia terus bergerak ke arah positif. Mario dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 2 DPR RI, pemirsa, yang berharap wacana pembentukan panja pengawasan kinerja KPU dan Bawaslu dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat agar dapat mengawasi kinerja Bawaslu dan KPU dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Untuk memastikan proses pemilu berjalan kondusif sesuai peraturan berlaku, Komisi 2 DPR RI mendorong pembentukan panja pengawasan kinerja KPU dan Bawaslu. Wakil Ketua Komisi 2 Junimart Girsang menyampaikan wacana pembentukan panja tersebut berkaca dari dinamika yang terjadi menjelang pemilu 2024 mendatang. Salah satunya terkait penertiban alat peraga kampanye atau APK oleh Satpol PP yang seharusnya melalui koordinasi dengan Bawaslu. Maka tadi saya usulkan di level pimpinan ya dan teman-teman Komisi 2 supaya sesegera mungkin kita membentuk panja pengawasan untuk penyelenggaraan ya kerja-kerja Bawaslu dan kerja-kerja KPU. Ini sangat perlu saya kira ya. Karena APK itu tidak boleh Satpol tanpa koordinasi dengan Bawaslu. Anggota Komisi 2 Haruna menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal dan mengawasi tiap tahapan pemilu. Salah satunya melalui pembentukan panja untuk mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu. Makanya kita akan bentuk Komisi 2 menjadi panja pengawas. Jadi kita di sini 50 orang jadi pengawas pemilu Indonesia. Juga pengawasnya KPU, pengawasnya Bawaslu, pengawasnya KPPU, pengawasnya TPS, itu DPR Komisi 2. Kita akan percepat nanti panjanya. Kemungkinan minggu ini kita akan terbitkan panja bahwa DPR berhak mengawas semua pelaksanaan pemilu. Helmi dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi untuk Anda terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang melakukan verifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman calon Panglima TNI. Dan informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 09.
sosok perempuan parlemen selalu lantang dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Daerahnya ada pekerjaan, ngapain jauh-jauh ke sana? Sampai nih ya, sempat saya baca di Instagram beliau, maaf nih jadi browsing nih Bu ya, bilang bahwa pokoknya yang namanya pekerja migran itu harga mati. Iya dong. Kenapa? Itu warga Sampai ada negara tulisan Indonesia, Mbak. Warga negara Indonesia, sedara sedaging sama kita di Indonesia harus dijaga, dilindungi, punya hak yang sama, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan dilindungi sama Pancasila juga. Nilai yang jadi nangis kan. Jadi nilai-nilai yang selalu tertanam dan membuat kita kalau mau melakukan sesuatu tuh mikir-mikir gitu ya. Ya udah bertugas aja gitu, profesional. Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyatakan verifikasi faktual ke kediaman calon Panglima TNI. Ini merupakan langkah akhir dari proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI untuk membuktikan aset yang telah dilaporkan dalam LHKPN. Usai menyetujui Kasat Jenderal Agus Subianto menjadi calon Panglima TNI, Komisi 1 DPR RI mengunjungi kediamannya untuk melakukan verifikasi faktual sebagai langkah akhir dari proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafid menyampaikan, verifikasi faktual ini salah satu tujuannya adalah membuktikan aset yang telah dilaporkan dalam LHKPN. Dengan dilakukannya kunjungan ini, maka rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dinyatakan selesai. Ini salah satu rumah yang dilaporkan beliau, jadi betul ada sederhana tapi adem, cantik, sederhana, adem, cantik. Ini juga yang termasuk tadi kita verifikasi. Yang sudah kita umumkan, istri, anak-anak lagi tidak di rumah Pak ya. Ya. Artinya seluruh rangkaian sudah selesai kalau di Komisi 1 dari penyampaian visi misi dan terakhir ini verifikasi faktual sudah kita lakukan. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menambahkan, kunjungan tersebut membuktikan kesesuaian LHKPN dan profil yang sudah diserahkan oleh Kasat Jenderal Agus Subianto. Rumah tersebut memang sudah ditempati oleh Jenderal Agus Subianto sejak masih berpangkat Letnan Kolonel bersama istri dan anak-anaknya. Ya, tadi sangat baik sekali visi misi beliau menjadikan TNI sebagai prajurit yang profesional dan tentunya pengembangan doktrin TNI yang sesuai dengan roadmap yang sudah dibuat selama ini. Jadi selama misi visi dan tersebut dilaksanakan, saya rasa dan kita semua di Komisi 1 setuju untuk mendukung Bapak Panglima yang baru ini. Ferdian dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menilai kebijakan impor beras merupakan langkah sigap pemerintah guna mengantisipasi potensi krisis pangan yang telah menyebar ke banyak negara. Indonesia berpotensi mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 5 juta ton pada tahun 2024. Hal tersebut disebabkan masalah pertanian yang semakin kompleks ditambah potensi krisis pangan yang mengancam sebagian besar negara. Demi menjaga pasokan dan stabilitas harga beras sepanjang tahun 2023, pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 3,5 juta ton. Hal tersebut dilakukan secara bertahap untuk mengantisipasi potensi krisis pangan yang telah menyebar ke banyak negara. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyebut kebijakan impor beras adalah langkah sigap Presiden Joko Widodo menghadapi krisis pangan yang sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2023. Presiden telah memerintahkan Badan Pangan Nasional untuk melakukan impor beras, mengingat jumlah produksi beras yang kian menurun dan kondisi iklim yang belum membaik. Ancaman krisis pangan itu bukan sekarang, tetapi sudah beberapa bulan lalu. Tapi karena langkah sigap Pak Jokowi, antisipasi kekurangan pangan, terutama beras, maka beliau langsung memutuskan memerintahkan Badan Pangan untuk mencari beras dari negara asal mana. Dalam ratas diputuskan bahwa segera mengimpor, jadi Badan Pangan menugaskan Bulog untuk mengimpor.
Nah, itu aja yang kami ketahui karena memang produksinya tidak banyak, menurun sekali. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, impor beras 5 juta ton pada tahun 2024 merupakan gabungan antara importasi tahun 2023 dan tahun 2024. Panji dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mengambil strategi jitu, seperti melakukan percepatan masa tanam khususnya padi dan juga jagung guna mengantisipasi krisis pangan yang telah menghantui Indonesia sejak pertengahan 2023. Krisis komoditas pangan yang telah menghantui Indonesia sejak pertengahan 2023 memaksa pemerintah untuk mengoptimalkan berbagai macam cara dalam upaya meningkatkan jumlah produksi pangan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan kelangkaan beras terjadi di banyak daerah di Indonesia. El Nino yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun juga menyebabkan lahan-lahan produksi beras dan jagung diterpa kekeringan, sehingga butuh strategi jitu dari pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan. Percepatan masa tanam padi dan jagung yang diimbau oleh Kementerian Pertanian merupakan salah satu langkah yang pantas dilakukan. Memang kalau di lapangan beras itu nggak ada, makanya kemudian mahal harganya. Lalu kemudian di beberapa kali kita datang ke penggilingan juga kosong juga begitu. Jadi menurut saya memang strategi Pak Menteri kali ini yang untuk mempercepat masa tanam, karena kan ini sebentar lagi kan akan musim hujan dan El Nino itu karena El Nino ini kan jadi turun produktivitasnya karena sangat drastis sekali. Dan memang betul kalau di lapangan udah pernah ke desa-desa nggak? Itu kering semuanya. Sungai pun juga kering padahal sebagian besar kita punya sawah kita ini adalah sawah tak ada hujan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengarahkan para petani untuk melakukan percepatan masa tanam khususnya padi dan jagung pada November 2023 agar bisa segera dipanen pada awal tahun 2024. Panji dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kondisi ekonomi dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli hingga September 2023 yang lalu, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, laju konsumsi rumah tangga yang rapuh akibat melemahnya daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi di bawah 5% pada kuartal ketiga 2023 dipicu oleh konsumsi rumah tangga yang lesu. Melihat lesunya ekonomi, DPR RI berharap pemerintah melakukan intervensi untuk menggenjot belanja negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ekonomi Indonesia lesu. Di kuartal ketiga, pertumbuhan bahkan tak mampu mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Sepanjang Juli hingga September 2023, Indonesia
hanya mampu tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan di kuartal 2, yaitu 5,17%, dan jauh melambat dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, yaitu 5,73%. Kabar buruknya, pelambatan ini diprediksi akan terjadi hingga kuartal 4 atau hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama pelemahan ini. Konsumsi pemerintah di kuartal 3 mengalami kontraksi atau minus 3,76%. Dicatat, beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki rapor merah dalam realisasi anggaran dan programnya. Padahal, di kondisi saat ini, seharusnya pemerintah menjadi penopang utama perekonomian negara. Terkhusus di sektor pangan, kementerian dan lembaga di sektor ini seharusnya melaju lebih cepat untuk mengatasi El Nino beserta dampaknya bagi masyarakat. Apalagi tanaman pangan ya, karena El Nino ini berdampak sekali kepada pajale ini, petani-petani pajale. Jadi besar harapan kita semua supaya dirjen-dirjen tersebut melalui menterinya untuk segera membuat program-program yang bisa segera untuk merealisasikan dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, ekspor dan impor mengalami goncangan hebat, masing-masing sebesar minus 4,26 dan minus 6,76%. Peliknya konflik geopolitik yang masih menghantui menyebabkan harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia anjlok seperti kelapa sawit dan batu bara. Harga-harga pangan yang memang susah terkendali karena memang produksi dengan faktor El Nino juga saya kira juga berpengaruh, sehingga ini salah satu faktor domestik yang mempengaruhi terkait dengan perlambatan ekonomi kita. Tapi secara umum memang pengaruh ini adalah pengaruh global, di mana kondisi global, kondisi kawasan di Timur Tengah yang belum stabil sampai saat ini itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita pada kuartal ketiga kemarin. Anjloknya pertumbuhan disebut luput dari prediksi. Pemerintah tidak menduga konsumsi masyarakat bakal menurun signifikan. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK masih berada di zona optimistis, yaitu di level 121,7. Meski masih relatif tinggi, IKK seharusnya tidak dijadikan satu-satunya acuan. Karena secara real, laju konsumsi rumah tangga sejatinya telah turun secara persisten. Nyatanya, daya beli masyarakat tergerus inflasi. Pendapatan hari-hari ini tidak dapat mengimbangi harga beras yang terus melonjak tinggi. Kini bukan saatnya lagi pemerintah wait and see. Negara harus hadir memberi intervensi. Memang kalau di lapangan beras itu nggak ada, makanya kemudian mahal harganya. Lalu kemudian di beberapa kali kita datang ke penggilingan juga kosong juga begitu. Dan memang betul kalau di lapangan, udah pernah ke desa-desa nggak? Itu kering semuanya, sungai pun juga kering. Padahal sebagian besar kita punya sawah kita ini adalah sawah tak ada hujan. Makanya kemudian yang paling cepat adalah bagaimana ada program yang memang secepatnya bisa mengejar ketertinggalan itu. Jika tak ada intervensi, perekonomian akan terus lesu hingga akhir tahun. Untuk itu, pemerintah harus bekerja ekstra, menggenjot belanja pemerintah, dan meningkatkan daya beli masyarakat di penghujung tahun 2023. Kerja pemerintah berpacu dengan waktu. Untuk itu, strategi jitu harus segera dieksekusi karena masyarakat tidak bisa menunggu. Bantuan sosial El Nino, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan beras, harus segera diterima masyarakat. Relaksasi pajak, baik untuk sektor properti ataupun ekspor-impor, tidak boleh terbentur birokrasi. Yang tidak kalah penting, sektor UMKM yang selama ini jadi tumpuan harus ikut menerima bantuan. Ini yang harus kita genjot, bagaimana peranan fiskal kita, APBN kita di masyarakat.
Kalau ini yang kita dorong, kita masih bisa mengendalikan karena cukup besar. Penduduk kita besar, ya, oleh karena itu permintaan dalam negeri kita cukup bisa menopang pertumbuhan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Lisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita ingin berlibur ke Eropa nih, tentu yang ada di benak kita semua nih rata-rata kan ke Inggris, ke Prancis, atau ke Turki. Nah ini pemirsa dapat memilih salah satu negara juga yang dapat menjadi destinasi untuk berlibur, yaitu adalah Swiss. Nah kira-kira Elisa punya nggak nih rencana pengen berlibur ke Swiss? Pasti, tentu, karena memang Swiss ini negaranya sangat indah, Alfat ya. Kita tahu bahwa pemandangan danaunya juga airnya biru banget. Kota-kota di sana juga bagus-bagus banget. Apalagi nih ada kota Interlaken nih. Ya. Ini penuh dengan keindahan yang jadi tujuan utama para turis biasanya. Nah Elisa, ini bukan hanya Interlaken aja nih yang ada di Swiss yang menjadi tujuan utama para turis. Ada lagi yang tidak kalah indahnya, yaitu Lauterbrunnen yang ada di Swiss ini juga sangat menarik bagi para turis datang ke sana. Betul sekali. Nah pemirsa, sesaat lagi kami akan menayangkan mengenai keindahan dari dua permata yang memikat di Swiss. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, Swiss adalah negara yang memiliki banyak keindahan alam, dan Interlaken adalah kota yang terletak di Kanton Bern. Nah, terletak di antara dua danau nih, Alfat, karena Interlaken itu katanya diambil dari kalimat di antara dua danau artinya. Itu ada Brinz di wilayah timur dan juga Danau Thun di wilayah barat. Keindahan Interlaken ini pemirsa semakin terasa dengan posisinya di pinggir Sungai Are. Dan pemirsa, sedangkan di Lauterbrunnen adalah sebuah desa kecil di lembah Lauterbrunnen di Swiss yang masuk ke wilayah kota Bern dan berjarak sekitar 70 km dari kota Bern yang adalah merupakan ibu kota negara Swiss. Tentu kita penasaran nih, dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan pemirsa mengenai Interlaken dan juga Lauterbrunnen, dua permata yang memikat di Swiss untuk Anda dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Di tengah hamparan pegunungan Alpen yang megah, terletak sebuah negara yang menakjubkan. Keindahan negara ini tidak hanya tercermin dari pemandangan alamnya yang spektakuler, tetapi juga kaya akan budaya serta keberagaman aktivitasnya. Dengan danau-danau yang memukau hingga gunung-gunung yang megah, setiap sudut negara ini menawarkan landscape yang mempesona. Ini dia, Swiss, negara di benua Eropa yang sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan Alpen. Dan dari sekian banyak pesonanya, ada dua permata yang memikat karena keindahannya.
Mari kita jelajahi keindahan Interlaken dan Lauterbrunnen. Interlaken, sebuah kota kecil yang terletak di kaki pegunungan Alpen Swiss. Memiliki sejarah yang kaya dan pemandangan yang menarik, menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata alam yang terkenal. Asal-usul nama Interlaken berasal dari bahasa Latin dan bahasa Jerman yang berarti di antara danau. Ini karena letaknya yang strategis di antara dua danau yang indah, Thun dan Brienz. Mengunjungi kota ini, kita tak akan habis terpikat dengan danau biru yang memanjakan mata. Interlaken memang terkenal sangat indah. Landscape pegunungan Jungfrau, Munch, dan Eiger menciptakan panorama yang tak terlupakan. Bahkan, kota ini disebut sebagai pintu gerbang bagi petualang yang ingin menjelajahi keajaiban alam Swiss. Bangunan ala Eropa juga menjadi ciri khas yang turut menambah eksotisme kota kecil ini. Buat pemirsa yang cinta petualangan, ternyata Interlaken adalah surganya. Berbagai kegiatan ekstrim seperti paragliding, skydiving, dan lainnya menjadi daya tarik bagi para petualang dari seluruh dunia. Tak jauh dari Interlaken ada Lauterbrunnen. Lembah yang dikelilingi 72 air terjun yang megah menjadikannya dikenal sebagai lembah 1000 air terjun. Lauterbrunnen hanya berjarak 15 menit dengan berkendara dari Interlaken. Di sini, mata kita akan dimanjakan dengan panorama alam pedesaan khas Swiss. Rumah kayu yang kokoh dan unik, hamparan rumput yang hijau, dan aliran sungai yang berasal dari air terjun di sekelilingnya. Di Lauterbrunnen, kita dapat melihat air terjun Stobach yang merupakan air terjun tertinggi di Swiss yang mengalir dari ketinggian 300 meter. Karena dikenal dengan tebing-tebing curam dan air terjunnya yang megah, Lauterbrunnen cocok sekali untuk pemirsa yang menyukai fotografi. Udara pedesaan yang sejuk juga menjadi pelengkap pengalaman yang tak akan terlupakan. Interlaken dan Lauterbrunnen memang sama-sama menawarkan kecantikan alam yang menakjubkan. Namun keduanya bukan sekedar destinasi wisata. Di balik itu, Interlaken dan Lauterbrunnen adalah tempat di mana alam dan sejarah bergabung, menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 16 November 2023. Ya pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 3 DPR RI yang mengadakan rapat kerja dengan Jaksa Agung terkait pengamanan dan penegakan hukum jelang pemilu 2024. Selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat juga ada Dialektika Demokrasi yang diselenggarakan di Media Center DPR RI. Juga tentunya masih ada sejumlah agenda rapat dan program DPR RI lainnya pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya. Dapat Anda akses di tvr.parlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.